Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Perkenalkan, nama saya Hinda Tasaniah dari program studi ilmu tasawuf semester 6 Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pangandaran. Kali ini saya akan mereview makalah saya yang bertema mengenal diri dan adab berzikir dalam kitab Risalah Kanzul Ma'rifat karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk memenuhi tugas UAS semester 6. Baik, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini bernama lengkap Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Banjari. Beliau lahir di Logabang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Safar tahun 1122 Hijriah atau 17 Maret tahun 1710 Masehi. Kemudian nama ayah beliau adalah Abdullah bin Abdurrahman Al-Banjari bin Sayyid Abu Bakar bin Sayyid Abdullah Al-Aidrus bin Sayyid Abu Bakar As-Sakron. Beliau sejak kecil itu diasuh oleh Sultan Tahmidullah, yaitu Raja ke-15 Kerajaan Banjar pada tahun 1700 sampai 1745 Masehi. Kemudian beliau belajar agama dan menetap di Haramain selama berpuluh-puluh tahun. Nah, kemudian setelah belajar di Haramain dengan waktu yang lama, beliau kembali ke tanah air dan menyebarkan ajarannya disertai dengan pendirian tempat pendidikan sebagai tempat pengabdiannya. Dan di antara guru beliau adalah Syekh Sulaiman Qudri Asy-Syafi'i, Syekh Abdul Karim As-Saman Al-Madani, Syekh Abdurrahman Al-Mubin Al-Fatani, Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri. Nah, di antara muridnya yakni Mufti Muhammad As'ad, kemudian Qadhi Mahmud, dan juga Muhammad Said Jazuli Nambau. Nah, di antara karya beliau yang ada sampai saat ini adalah kitab Tuhfah Ar-Raghibin, kemudian Sabilul Muhtadin, Kanzul Ma'rifat, dan juga Usuluddin. Setelah beliau berkelana untuk melanjutkan atau mendakwahkan ajaran Islam terutama dalam bidang tasawuf, tiba sampai beliau wafat pada tanggal 6 Syawal tahun 1227 Hijriah dan dimakamkan di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Dan untuk latar belakang penulisan kitab Kanzul Ma'rifat ini adalah Syekh Muhammad Arsyad beranggapan bahwa menuntut ilmu itu adalah suatu perkara yang tidak ada putusnya. Nah, di antara ilmu yang wajib dipelajari atau harus dipelajari oleh setiap muslim itu adalah ilmu tasawuf. Kitab Kanzul Ma'rifat ini adalah sebagai penyempurna ilmu dari pengajaran beliau yang sebelumnya. Dan metode yang digunakan dalam kitab ini itu menggunakan bahasa Arab Melayu, dan dalam mengumumkakan pendapatnya beliau selalu berpandangan kepada Al-Quran dan Hadis. Dan dalam kitab ini beliau menggunakan huruf Pikun. Kemudian gambaran umum dari kitab Kanzul Ma'rifat itu di awal beliau membahas tentang mengenal diri dan tahapan-tahapannya, kemudian adab berzikir, yang kemudian pembagian dan juga pengertian dari fana, baik fana qurbun nawafil maupun fana qurbul faraid. Dan yang terakhir beliau menjelaskan atau memperingatkan kepada kita sebagai umat muslim untuk memusyahadahkan keesaan zat Allah dan juga menghadirkan hati di setiap perkara ibadah yang kita lakukan. Ya, untuk tema yang saya ambil dalam makalah saya itu adalah mengenal diri dan adab berzikir. Yang pertama, mengenal diri. Syekh Arsyad ini
berpandangan pada sebuah hadis yang berbunyi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Nah, syiar syat ini membagi 3 tahapan untuk mengenal Tuhan. Yang pertama adalah Nur Muhammad, yang kedua adalah mati sebelum mati, dan yang ketiga adalah fana. Nah, Nur Muhammad ini adalah hakikat Muhammad sebagai pokok pangkal kejadian alam semesta ini. Nah, salah satu untuk mengenal Tuhan itu adalah dengan melalui makhluk ciptaannya, sebab secara akal dan indera kita tidak akan bisa untuk mengenal Tuhan secara zat aslinya. Nah, kemudian yang kedua adalah mati sebelum mati. Dalam kitab ini itu istilahnya adalah mutu qabla an tamutu. Yang dimaksud adalah kita selalu mengingat mati dan jangan sampai lalai dan terlena kepada kehidupan dunia. Sebab ketika kita memperbanyak untuk mengingat mati, maka kita akan merasakan keberadaan kita sebagai hamba Allah SWT. Yang ketiga adalah fana. Fana di sini adalah bersatunya batin seseorang atau syuhud kepada Allah SWT, tetapi bukan meleburnya Allah ke dalam hati kita. Nah, dan fana menurut Al-Junaidi adalah hilangnya kesadaran kalbu dari hal-hal yang bersifat indrawi karena adanya suatu yang dilihatnya. Nah, tema yang kedua adalah ada berzikir. Nah, diantaranya adalah yang pertama itu mandi. Sebelum berzikir mandi atau bersuci. Nah, mandi atau bersuci ini adalah bentuk pembersihan lahiriah, sedangkan bentuk pembersihan secara batiniah itu adalah membaca istighfar. Yang kedua adalah memakai pakaian yang bersih dan berkhalwat di tempat yang suci. Dan yang ketiga adalah melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Yang keempat, duduk bersila dan merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Yang kelima, membaca lafaz illallah dengan memejamkan mata disertai meyakini bahwa wujud hakiki itu Allah SWT. Dan yang keenam, setelah zikir nafi isbat tersebut selesai, itu dilanjutkan dengan membaca lafaz Allah sebanyak-banyaknya dan dibiasakan setiap hari. Kemudian yang terakhir, zikir Allah berakhir pada lafaz hu dengan suara yang dipanjangkan dan meresapi dengan pandangan batin. Untuk kelebihan kitab Kanzul Ma'rifat ini, walaupun kitab ini adalah sebuah risalah yang kecil, tetapi telah mencakup struktur minimal ajaran tasawuf. Nah, kitab ini membahas tentang Tuhan dan manusia, bagaimana manusia untuk mencapai sebuah makrifat Tuhan. Kesimpulannya, itu kita sebagai manusia adalah selalu melaksanakan perintah yang diberikan oleh Allah dan juga menjauhi segala larangannya. Dan Syekh Muhammad Arsyad juga melanjutkan bagaimana cara atau tahapan-tahapan kita untuk dapat sampai kepada ma'rifatnya Allah. Nah, dengan mengenal diri, dengan mengingat mati, dengan beradab saat berzikir, dengan fana, dengan musyahadahkan keesaan Allah. Nah, dengan itu kita nantinya akan semakin bisa menggapai ma'rifatnya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.